Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devakan Andika dengan NIM 105121003. Di sini saya akan menjelaskan struktur web yang telah struktur HTML web yang telah saya buat. Saya membuat web undangan pernikahan, dan di sini terdapat struktur HTML yang sudah dibuat. Nah, pada bagian ini ada head, yaitu bagian paling atas dari website yang berisikan judul dari website tersebut. Nah, di sini ada elemen link. Guna dari elemen link itu seperti yang ini itu mengkonekkan file bootstrap CSS yang kita gunakan. Sedangkan yang ini untuk menyambungkan font yang kita ambil dari link ini. Oke, masuk ke bagian tag body. Di sini ada element section. Gunanya memanggil kelas hero yang terdapat pada style CSS. Dan di sini juga menggunakan kelas hero dan juga menggunakan kelas yang terdapat pada bootstrap. Di sini juga menggunakan style CSS yang sudah disediakan oleh bootstrap. Di sini ada elemen H4 yang berisikan tulisan-tulisan. Dan di sini ada tab A yang berisikan href dan tombol button yang bertuliskan lihat undangan. Dan di sini menggunakan JavaScript on click enable scroll. Jadi saat pada website diklik tombol lihat undangan, dia langsung scroll ke bawah ke undangan yang sudah dibuat. Ya, di sini ada elemen nav dengan kelas pada CSS style bootstrap yang sudah disediakan. Di sini div kelas memanggil style CSS yang ada pada file yang sudah dibuat. Style CSS yaitu container, dan kelas navbar itu memanggil style CSS yang sudah disediakan oleh bootstrap. Dan banyak ya, ada button, ada database, banyak. Lanjut ke selanjutnya. Di bagian sini kebanyakan menggunakan kelas CSS yang sudah disediakan oleh bootstrap. Oke, lanjut ke bagian home. Bagian home di sini section ID home, kelas home itu memanggil dari style CSS yang sudah saya buat, memanggil kelas container. Dari sini kelas row justify, dan di bawahnya itu memanggil kelas style yang ada pada bootstrap. Nah, seperti biasa ada heading 2, heading 3. Sini cuma bertuliskan tulisan yang ada pada undangan. Nah, di sini lagi-lagi di div kelasnya menggunakan kelas style CSS yang sudah disediakan oleh bootstrap. Ya, setelah itu ada heading lagi, ada elemen P yang berisikan tulisan. Di sini ada kelas yang juga dari bootstrap. Di sini ada elemen image dengan fungsi search yang memanggil image yang ada pada folder yang sudah dibuat. Nah, di sini untuk style dari gambarnya menggunakan style CSS yang ada pada bootstrap. Oke, ALT ini akan di website akan menampilkan tulisan alternatif pada gambar. Oke, di sini memanggil kelas yang ada pada style CSS yang sudah dibuat. Nah, ini kelas yang ada pada bootstrap. Yang di sini file pada bootstrap kurang lebih sama. Kalau di elemen heading dan P itu hanya berisi tulisan-tulisan. Nah, section ID info ini memanggil style CSS info ya yang sudah dibuat. Oke, di sini menggunakan iframe untuk menyematkan pada bagian lokasi alamat undangan itu ada Google Maps yang disematkan dan jika diklik ke button ini, klik untuk membuka peta, dia akan berpindah ke website Google Maps. Oke, ini cuma tulisan dengan style description yang sudah dibuat. Nah, sini kebanyakan menggunakan style CSS ya, kelas yang dipanggil itu yang dari bootstrap. Ini ada ukuran kolom yang dibuat, ukuran panjang dan lebarnya kolom. Oke. Ini kurang lebih masih sama, kurang lebih strukturnya sama ya, memanggil kelas yang sudah dibuat pada style CSS, file style CSS yang sudah dibuat. Nah, ini timeline ya, kelas timeline ini dibikin di style CSS ini, file style CSS. Gunanya untuk grid-grid yang ada pada website. Seperti ini ada image-nya, jadi ukuran image dan berapa jaraknya dari border. Oke. Dan sini menggunakan kelas dari bootstrap masih sama. Nah, di sini ada data toggle ini like box, jadi saat gambar itu diklik dia tampilnya di website itu seperti like box. Dan data caption ini saat image-nya udah diklik, uh, ini akan ada tulisan. Dan kelas image fluid ini sama menggunakan bootstrap, dia aktif jika gambar sudah diklik. Oke.
Oke, berikutnya lanjut ke file style CSS yang sudah saya buat. Oke, root ini untuk dasar dari website ya, dengan berwarna pink dengan background dan shadow warna hitam. Ini untuk style bodinya, font size default, font family-nya. Oke, ini untuk di bagian hero ya, style-style yang ada pada bagian hero, pada bagian heading, ada background color, color, book shadow, font size-nya yang sudah ditentukan pada masing-masing elemen heading. Nah, di sini ada style untuk navbar. Jadi di saat navbar of canvas. Nah, yang di sini style untuk bagian home heading, info heading, story heading itu dijadiin satu stylenya. Oke. Nah, ini untuk di bagian story, galeri, cuma berisikan style-style yang digunakan sih. Nah, pada timeline ini berisikan lebar, tingginya, background colornya, posisi, background size, background position. Ini ada di bagian footer. Nah, bagian footer. Oke, untuk di file CSS cuma berisikan style-style. Kita lanjut ke hasilnya. Oke, ini hasil website yang sudah dibuat. Ya, langsung pindah. Ini untuk bagian home, bagian info, bagian story, bagian galeri, dan bagian GIF. Iya, bagian footernya tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.